Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Halo Dokter. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan pada waktunya nanti kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11 454. Atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Hari ini Halo Dokter akan mengangkat tema mengenai detik-detik emas pasca kecelakaan, peran dokter bedah saraf. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Dr. Muhammad Lukmanul Hakim, SPBS FINS, dokter spesialis bedah saraf RS Permata Palembang. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan ya dok ya. Baik pemirsa, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana detik-detik emas pasca kecelakaan dan peran ada dokter bedah saraf yang tentunya sangat krusial. Nah dok, ini kalau berbicara mengenai detik-detik emas pasca kecelakaan, ini istilahnya mungkin masih terdengar tidak familiar ya di tengah pemirsa ya, di telinga pemirsa. Karena kita biasanya kalau detik-detik emas pasca stroke mungkin itu sudah sering kita dengar. Ternyata di pasca kecelakaan juga ada detik-detik emasnya. Kira-kira itu berapa kurun waktu yang dinamakan detik-detik emas ini, dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau kita melihat suatu kejadian kecelakaan, kita harus tahu bagaimana kita menolong pasien itu karena ada kurun waktu-waktu emas bagaimana kita menolong pasien. Pertama, ketika terjadi kecelakaan, pasien saat dia terjadi kecelakaan nih, pasien tidak sadar. Jadi kita saat temukan pasien tidak sadar, itu 3 menit awal itu sangat menentukan kita untuk menyelamatkan pasien. Karena pada saat ini jalan napas lah yang menjadi masalah utama kita menolong pasien. Jadi ketika kita menolong pasien kecelakaan, kita lihat perubahan suara napas seperti ngorok ataupun suara napasnya berkumur. 3 menit awal kita menyelamatkan dia dari perubahan napas inilah yang akan menentukan kita menolong pasien ke depan. Jadi misal ada lidahnya jatuh, ngorok, kita pindahkan. Pertama tentu pasien kita pindahkan dulu ke posisi yang aman. Jangan sampai di jalan raya kita tetap lakukan pertolongan, kita pindahkan ke zona yang aman. Kemudian kita lakukan pertolongan misal ada lidahnya jatuh, kita pindahkan lidahnya. Kemudian untuk pasien yang ada napasnya berair karena darah, misalkan karena kumur-kumur darah, kita masuk pakai sapu tangan atau tisu agar tujuannya jalan napasnya lancar 3 menit awal. Kemudian saat orang datang bawa ke rumah sakit, tentu saja kita lihat, kita observasi 4 jam awal. Kita lihat di sini apakah ada tanda-tanda kita curiga ada gegar otak nih. Gegar otak ini seperti ada perdarahan di dalam kepalanya. Kemudian saat dirawat kita lihat 72 jam awal, kita nilai apakah ada pertambahan dari perdarahannya. Kemudian untuk menilai hasil akhirnya itu kita nilai biasanya dari 6 bulan. Jadi fase 6 bulan itu kita lihat apakah hasil pasiennya ada cedera permanen atau cederanya hanya sementara. Gitu. Jadi dari detik-detik awal di 3 menit ini, jadi 180 detik ini sangat krusial ya dok? Benar, sangat krusial. Karena ketika jalan napasnya dia terhambat, oksigen pasokan itu cuma bertahan 3 menit di otak. Itu 3 menit itu terjadi kematian sel akibat dari jalan napas yang terhambat, oksigen nggak masuk ke dalam otak, itulah yang menyebabkan terjadi cedera permanen di otaknya. Gitu. Ini biasanya pada saat pasien yang seperti ini tuh organ apa begitu yang mengalami katakanlah akibat yang cukup fatal begitu, diakibatkan benturan kah di dada kah atau di kepala kah sehingga menyebabkan pasien di 3 menit awal ini kita harus lihat ini. Biasanya kalau misalnya pasien terbentur di dada atau misalnya terbentur kepalanya sehingga pasien ini di 3 menit pertama ini biasanya susah nafasnya, ngorok dan lain sebagainya. Biasanya kasus seperti apa dok? Jadi kasus ketika terjadi kecelakaan tidak sadar, terjadilah penurunan refleks yang normalnya kita bisa mempertahankan jalan napas kita. Seperti lidahnya terjatuh, yang normalnya kita biasa bicara lidah tidak jatuh. Begitu tidak sadar mengarah penurunan sadar lebih jauh, itu lidahnya jatuh ataupun terjadi robekan pada rongga mulut yang menutupi dari jalan napas. Makanya seperti kita lihat pasien saat kecelakaan tuh mulutnya muntah darah karena muntah ataupun karena robekan, perdarahan, dia menutupin jalan napasnya gitu. Menutup jalan napas 3 menit itu menyebabkan organ paling vital adalah sel saraf. Sel saraf ini tidak mendapat suplai oksigen dan suplai makanan gitu. Karena
tertutup jalan napasnya. Jadi kalau misalnya sudah mendengar si pasien ini suaranya mengorok begitu ya, Iya. jadi sebenarnya itu masih bisa diselamatkan ya dok? Ya, kita segera diselamatkan. Biasanya kan kalau orang awam nih, waduh udah ngorok nih, biasanya agak susah diselamatkan begitu. Iya. Ini sebentar lagi. Nah itu ini kan harus sebenarnya masih ada harapan rupanya ya dok? Justru saat awal kejadian itulah kita bisa selamatkan dengan kita cepat tindakannya. Makanya kita sering mengajarkan para medis, orang-orang dari pemadam kebakaran, ataupun PMI, bahkan anak SMA pun udah belajar di PMR bagaimana menjaga jalan napas itu sendiri. Gitu. Baik. Kalau misalnya kita mendengar bahwa ada penanganan pertama itu harus katakanlah pasien itu harus dibaringkan di tempat yang rata. Apakah itu betul? Apakah memang cocok juga kalau kita implementasikan di 3 menit pertama ini dok? Atau tidak selalu? Tidak semua pasien bisa dilakukan seperti itu penanganannya? Iya, kalau kita melihat kecelakaan, setiap kita nilai adanya cedera kepala, kita juga harus mencurigai adanya cedera di leher. Jadi cedera di leher, di mana leher itu adanya saraf-saraf pernapasan. Begitu kita taruh di area yang tidak rata, risiko lehernya makin menjepit dari sarafnya, justru takutnya malah terjadi gangguan napas tiba-tiba. Dan justru sama, 3 menit tidak adanya oksigen di otak, itu membuat pasien menjadi makin jelek kondisinya. Jadi setelah 3 menit harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok? Iya benar, harus ke rumah sakit. Disinilah peran dokter bedah saraf dibutuhkan begitu ya dok? Iya. Jadi kita selalu kolaborasi sama dokter di IGD, para medis, semua tim di lapangan agar memahami bagaimana kita menangani pasien dari trauma kepala, cedera kepala. Karena kita ada waktu emas kita menyelamatkannya, kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, baru peran kita sebagai bedah saraf di situ, kita nilai pasiennya. Baik, biasanya kalau pasca kecelakaan ini jenis-jenis cedera saraf apa sih sebenarnya yang kerap dijumpai pada saat pasien dengan kondisi yang buruk begitu dok? Yang harus diwaspadai. Jadi yang kita harus waspadai adalah ketika pasien itu tidak sadar, saat kita panggil pun dia tidak bangun. Kita respon nyeri, dia cuma melakukan gerakan sedikit, itu kita curigai, wah ini kemungkinan ada perdarahan di dalam otaknya. Makanya harus kita segera lakukan CT scan kepalanya. Jadi itu pemeriksaan radiologis dengan komputerisasi. Tujuannya agar kita bisa melihat adakah bekuan darah di dalam otaknya. Nah itu bekuan darah inilah yang akan menekan saraf otaknya secara keseluruhan. Kita ibaratkan gini, otak itu ibarat spons. Jadi spons itu ada pori-pori kan. Pori-pori itu jalannya pembuluh darah. Nah, begitu pori-porinya itu ketekan akibat dari luar, adanya bekuan darah, pori-pori yang ketekan itu berarti aliran darah di dalam pori-pori itu nggak jalan. Akibatnya suplai sel saraf itu nggak dapat makanan karena ada bekuan darah itu. Makanya di situ kalau ada bekuan darah, barulah bedah saraf kita akan tindakan operasi, kita keluarkan bekuan darahnya. Gitu. Itu memang harus segera dilakukan? Iya, segera kita lakukan karena waktu emas itu semakin cepat kita lakukan tindakan operasi untuk pasien kecelakaan cedera kepala, itu makin baik kita menolong sel sarafnya. Gitu. Oh begitu, jadi memang sama seperti kasus pada saat stroke ya dok, biasanya pasien kan harus sesegera mungkin mendapatkan pertolongan ya dok. Jadi sama juga kasusnya dengan kecelakaan. Ya, sama. Jadi untuk menjaga sel-selnya agar tetap bisa berfungsi dengan baik kemudian itu harus segera dilakukan 3 menit pertama, 4 jam awal, kemudian 72 jam awal, kemudian melihat observasinya selama 6 bulan. Apakah ada cacat permanen katakanlah begitu atau tidak begitu ya dok. Nah ini juga menarik, tadi dokter sudah sempat mengatakan ini biasanya di awal ketika terjadinya benturan, terjadinya cedera atau trauma, itu biasanya kan pingsan ya dok ya. Nah biasanya pingsan, nah kita bisa membedakan antara ini pingsan karena shock atau pingsan karena ada something atau sesuatu yang berbahaya, itu seperti apa sih dok? Ya biasanya kita itu ada patokan saat kita pindahkan pasien ini. 30 menit awal setelah resusitasi, kalau kita di literatur itu menilai itulah kesadaran dia yang sebenarnya. Jadi kesadaran awal dia yang shock 30 menit awal, biasanya kalau setelah 30 menit kita nilai, wah ini berarti kemungkinan dia nggak sadarnya karena ada sesuatu. Jadi 30 menit awal itu waktu juga untuk menilai, ini apakah dia transien atau beneran tidak sadar full. Gitu. Oh jadi kalau misalnya masih tidak sadarkan 30 menit awal mungkin masih shock begitu ya dok? Atau tidak dikategorikan yang berbahaya begitu, kehilangan kesadarannya? Ya seharusnya kalau tidak sadar tuh sudah kondisi yang berbahaya ya. Cuma masalah dia defisitnya itu perlu operasi atau tidak, makanya kita nilai lagi dengan CT scan dan juga penilaian 30 menit itu. Jadi dalam 30 menit kita sudah di rumah sakit, kita di ruang gawat darurat, kita pasang oksigen, pemberian oksigen agar
sel darah lebih banyak dapat suplai oksigennya. Nah, begitu 30 menit awal ini kita lihat kesadaran yang membaik dan dia sadar penuh, kemungkinan itu transien. Tapi tidak menutup juga di scan-nya ada hasil perdarahan. Karena itu makanya standarnya kalau pasien tidak sadar, kita lakukan CT scan kepala minimal. Jadi di tahap-tahap awal ketika terjadinya kecelakaan, misalnya kita sedang di jalan, kemudian ada katakanlah melihat menjadi saksi kecelakaan, kita bisa memberikan pertolongan pertama. Ini ada juga kalau misalnya kita sudah dikenalkan dengan pertolongan pertama ya dok ya, pembuatan apa sih napas buatan ya, pacu jantung gitu ya dok ya. Nah itu kondisi seperti apa sih dok? Kalau misalnya di film-film kan kita bisa lihat, oh katanya kalau misalnya terjadi orang yang tidak sadar kemudian seperti ini harus dilakukan seperti ini. Nah ini kasusnya seperti apa? Apakah dengan seluruh badan katakanlah misalnya dipenuhi dengan darah, tentunya ada yang berdarah sehingga menyebabkan terlihat berbeda ya dok ya. Apakah kondisi seperti itu juga tetap bisa dilakukan dan harus juga dilakukan katakanlah pacu jantung secara konvensional katakanlah begitu ya dok. Itu apakah memang benar seperti itu atau bagaimana dok? Pertanyaan menarik sekali ya. Jadi sebenarnya saat pasien tidak sadar, tentu kita selain nilai napasnya kita juga nilai dari denyut jantungnya. Biasanya kita raba di pembuluh darah utama di leher. Begitu kita raba tidak ada denyut jantungnya, kemungkinan terjadi henti jantung. Nah, maka protap dari asosiasi jantung itu tetap kita lakukan operasi jantung dulu sampai jantungnya berdetak kembali. Walaupun dalam keadaan mungkin dia berdarah di kepala, dia berdarah di bagian-bagian tertentu, tapi ini justru dengan goncangan itu malah lebih memperparah keadaannya dok. Karena jantung juga kalau tidak dapatnya suplai otak karena tidak ada di jantung sama, hasil akhirnya sama dengan memperburuk kondisi pasien. Jadi kalau bagusnya memang sambil dia misal jantungnya berhenti nih, wah ini kita lakukan kompresi jantung nih, sambil menunggu paramedis datang untuk melakukan pertolongan tambahan. Jadi memang kerja trauma itu tidak bisa sendiri, baiknya memang tim. Begitu tim trauma kita bisa menyelesaikan masalahnya di lapangan, kita transport dengan baik, maka nanti hasil akhir pasien dengan cedera kepala ini akan jauh lebih baik. Jadi memang benar-benar pengetahuan ini harusnya bisa diterima oleh banyak masyarakat begitu ya dok. Seharusnya semua orang tuh tahu bagaimana prinsip bantuan hidup dasar. Iya betul ya dok ya, karena memang biasanya kita kalau misalnya orang kecelakaannya, apalagi akhir-akhir ini nih malah sibuk sendiri begitu ya dok. Iya, bukan harus malah kita datang kita videoin, justru bukan menolong pasien malah. Iya betul, malah bergerombol begitu, kemudian juga mungkin ini malah kehabisan oksigen malah pasien. Iya, justru kita saling dorong-dorongan, tidak menelpon tim medis, tidak juga menyelamatkan dari waktu emas itu, malah justru video ujung-ujungnya meninggal di tempat. Gitu. Tapi itu kejadiannya saat ini seperti itu dok, itu sangat disayangkan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya menjumpai kecelakaan atau menjadi orang yang pertama kali melihat begitu dan juga berada di tempat kejadian peristiwa itu harusnya segera melakukan hal-hal yang krusial ini ya dok ya. Karena kita tahu waktu emas ini sangat sedikit, begitu waktu masih lewat justru malah terjadi hal yang kurang baik buat pasien dengan kecelakaan. Baik pemirsa, kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790 dan Halo Dokter masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Awas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Hari ini Halo Dokter mengangkat tema mengenai detik-detik emas pasca kecelakaan dan peran dokter bedah saraf. Masih bersama narasumber kami, Dr. Muhammad Lukman Nul Hakim, SPBS FINS, dokter spesialis bedah saraf RS Permata Palembang. Baik, kami mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0711 311 454. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Halo. Ya. Assalamualaikum juga Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Ruli di Palembang. Iya. Baik, silakan Bu Ruli pertanyaannya Ibu. Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Dokter, saya ingin tanya Dok, kalau orang yang kena pembuluh darah di otak itu pecah, kebanyakan dianjurkan sama dokter harus dioperasi secepatnya agar saya sembuh. Sembuh dalam arti kata itu gimana Dok? Sembuh hanya masih terbaring di tempat tidur, tidak bisa seperti semula berjalan atau gimana, atau memang tidak ada yang berhasil, kebanyakan meninggal. Tapi kalau dibilang begitu, dokter selalu menganjurkan untuk dioperasi, misalnya yang kena pembuluh darah di otaknya katanya pecah, tadi pingsan kan. Nah, itu gimana Dok? Kalau dia sembuh, maksudnya itu ada nggak sembuh itu seperti semula dia bisa jalan, turun dari tempat tidur, atau masih di tempat tidur nggak bisa ngapain, tapi memang sadar, tahu tapi nggak bisa apa-apa, kebanyakan kayak gitu Dok. Mohon penjelasannya Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli di Palembang. Ini apakah pasien bisa kembali hidup normal begitu ya Dok? Ya. Silahkan Dok. Terima kasih untuk Ibu Ruli pertanyaannya. Jadi saat kita menilai suatu kejadian seperti kecelakaan ataupun pecah pembuluh darah akibat stroke, di sini terjadinya penekanan pembuluh darah akibat dari pecahan bekuan darah itu. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, otak kita yang seperti spons dengan adanya pembuluh darah kecil itu ketekan oleh bekuan darah. Semakin cepat kita lakukan tindakan operasi, biasanya hasilnya jauh lebih baik. Cuma kita tidak bisa menilai pasien itu setelah operasi apakah perbaikan langsung atau tidak. Karena kita menilai jangkauannya itu setelah 6 bulan. Karena gini, sel saraf itu permasalahan utamanya itu adalah dia tidak mampu beregenerasi. Jadi ketika terjadi cedera ataupun penekanan akibat pembuluh darah stroke, pecah pembuluh darah, kita tidak tahu dalam 6 bulan ini apakah sel sarafnya yang rusak, neuronnya hancur, atau cuma penyokongnya saja. Kalau sel sarafnya yang rusak, itu biasanya permanen. Tapi apabila penyokongnya aja akibat dari penekanan yang awal tadi, itu biasanya masih bisa kembali. Tapi biasanya tergantung kondisi. Jadi sesuatu ini relatif sekali jawabannya. Pasien itu memiliki kemampuan elastisitas otak itu berbeda-beda. Jadi tergantung usia, tergantung dia ada masalah komplikasi lain seperti adanya hipertensi kronis yang tidak terkontrol, itu pembuluh darahnya kaku, adakah kencing manis. Banyak sekali faktor yang membuat pasien itu penyembuhannya berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan sembuh biasanya itu sangat relatif, kita bisa nilainya setelah 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan ini hasilnya pasiennya masih jalannya nyeret, kemungkinan itu sel sarafnya memang untuk kemampuan motoriknya itu sudah terjadi cedera yang permanen. Jadi untuk awal agak sulit kita menilainya, tapi seenggaknya kita lakukan pertolongan agar waktu emas kita itu semakin lama semakin cepat, semakin cepat semakin baik kita lakukan penanganan untuk pasien dengan gangguan seperti stroke ataupun cedera kepala ini. Gitu. Kalau untuk gagar otak Dok, itu apakah di 4 jam pertama kita sudah bisa melihat ini pasien gagar otak atau bukan atau tidak begitu? Iya, kalau kita lihat pasien itu kesadarannya turun, kita lakukan scan segera. Jadi segera kita scan, kita bisa lihat, wah ini ada perdarahan yang perlu tindakan operasi. Kesadaran turun ini di lebih dari 30 menit pertama tadi ya Dok ya? Iya, kita dari awal tuh biasanya kita udah lihat. Kalau biasanya 30 menit awal pasiennya sadar tuh biasanya akan cepat baliknya. Cuma kalau direspon nyeri dia tidak bangun, sudah kita oksigenasi dia tetap tidak bangun, terus cuma gerakannya sangat sedikit, itu kita curigai ada sesuatu di dalamnya. Gitu. Makanya kita butuh pemeriksaan penunjang itu CT scan untuk lihat bagaimana
di dalam kepalanya itu ada permasalahan bekuan darah ataupun adanya cedera perdarahan lain di dalam otak yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, butuh pemeriksaan penunjang seperti CT scan. Gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ini pasien gagal otak begitu, kemudian segera dilakukan operasi. Ya kita scan dulu. Setelah di scan kemudian katakanlah ini ada penggumpalan darah dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pengangkatan cairan atau pembuangan cairan gitu. Setelah itu katakanlah selesai operasi ini, apakah ini tidak ada efek lain yang ditimbulkan kepada si pasien seperti yang Ibu Ruli tanyakan tadi? Ya memang permasalahan di otak itu kan kita sebenarnya membuat luka jalur untuk ngambil perdarahan. Tetap ada risiko komplikasi. Makanya kalau kita tidak ambil, ujung-ujungnya semua sel sarafnya yang mati. Tapi apabila kita ambil sebagian, kemungkinan tetap ada risiko kerusakan di area tertentu. Karena memang kita harus ambil bekuan darahnya di daerah situ. Karena untuk mengambil akses ke sana, pasti kita membuat luka baru. Tapi tujuannya kita mengambil lebih baik dibanding mudaratnya kan, mengambil kebaikannya untuk pasien. Gitu. Jadi ini juga perlu perlu edukasi juga kepada pemirsa bahwa alangkah pentingnya jika misalnya terjadi melihat baru saja kejadian kecelakaan dan ternyata pasiennya sangat membutuhkan pertolongan medis, ini segera dibawa ke rumah sakit yang ada CT scan-nya begitu ya dok ya, agar tidak membuang waktu begitu, bisa ditangani secara langsung. Di RS Permata apakah tercover ini semua dok? Ya kalau di RS kita alhamdulillah kita memiliki CT scan ya, jadi kita bisa lakukan penanganan trauma itu secara komprehensif lah untuk cedera kepala, karena minimal kita memiliki CT scan untuk bedain ini perdarahan otak atau bukan, gitu, atau fraktur atau tidak, yang bisa dilihat dari CT scan. Gitu. Jadi memang benar-benar harus di CT scan ya dok ya? Ya, terutama minimal fasilitas ada CT scan lah untuk rumah sakit itu. Ya, karena kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang ataupun dengan ronsen biasa untuk bekuan darah di otak ini. Minimal CT scan. Baik. Selain cedera kepala, cedera mana lagi dok yang harus juga dikhawatirkan pada saat pasien kecelakaan? Apalagi yang harus diwaspadai? Ya, pertama kalau cedera kepala kita curigai adanya cedera leher. Jadi cedera leher itu sarafnya yang berfungsi dari pernapasan. Selain juga itu kita tentu lihat dari dadanya, cederanya takutnya dia mengenai ke paru, ke jantung, banyak sekali komplikasi lain, ataupun tulang-tulang panjang yang fraktur yang buat perdarahan hebat yang membuat dia shock. Nah, di sini shocknya ini harus kita tanganin, karena begitu shock, aliran darah otak tentu tidak akan dapat suplai maksimal karena darahnya keluar dari bawah. Jadi memang benar-benar penanganan yang jelas ini memang harus harus segera dilakukan begitu ya dok, harus didapatkan. Dari ujung kepala, ujung kaki harus kita pantau, ini ada permasalahan lain nggak yang akan memperberat cedera kepalanya. Gitu. Jadi memang komprehensif sekali kalau misalnya kecelakaan ya dok ya? Benar, karena kita tidak boleh lengah, fraktur ujung jari ternyata berdarah terus. Ternyata itu yang membuat kondisi makin jelek. Untuk katakanlah pasien yang mengalami kecelakaan, pasca kecelakaan, nah apakah semuanya harus dilakukan CT scan atau hanya kondisi-kondisi yang mungkin kehilangan kesadaran dan lain sebagainya saja dok yang dicurigai adanya katakanlah gangguan saraf dan lain sebagainya? Apakah memang setiap orang yang mengalami kecelakaan ini siokianya memang akan lebih baik jika dilakukan CT scan semuanya? Enggak juga, jadi kita itu ada panduan rule dari Kanadian. Jadi dari Kanada itu membuat aturan Canadian City Rule. Jadi ketika pasien itu tidak sadar, kita curigai adanya perdarahan intrakranial, kita lakukan CT scan. Kedua, apabila kita curiga fraktur, jadi luka terbuka, kita lihat ada tulangnya tuh. Wah, ini kemungkinan traumanya hebat, lalu CT scan. Kemudian pasiennya itu muntah-muntah, muntahnya nyemprot lebih dari 3 kali, padahal dia tidak makan minum. Curigai ada peningkatan tekanan intrakranial. Jadi di dalam otak itu ada tekanan yang menjaga otak itu, dia melebihi dari tekanan tersebut. Akhirnya dia responnya seperti muntah-muntah, pasiennya tidak sadar. Kemudian ada bentuk kepalanya ada berbeda, dia kayak dekok. Kemudian adanya juga luka terbuka, kelihatan tulangnya patah. Nah itu kita harus lakukan tindakan CT scan. Jadi tidak semua harus lakukan CT scan, terutama pasien sadar. Karena kita bisa pantau saja 4 jam kita lihat. Gitu. Baik. Jadi apa saja tindakan operatif dan non operatif yang biasanya dilakukan ini untuk menangani pasien pasca kecelakaan dok? Oh iya. Jadi kalau non operatif kita lakukan biasa saat pasien tiba di rumah sakit di IGD ya. Jadi bersama tim di IGD biasanya kita lakukan oksigenasi, pemberian oksigen untuk pasien agar aliran oksigen ke otaknya lebih lancar. Kemudian tentu saja kita pemberian, kalau ada luka kita bersihkan, kontrol luka kita jahit kayak gitu. Kemudian kalau memang kita curigai ada
permasalahan di otaknya, kebekuan darah dari scan, baru kita lakukan tindakan operasi. Yang pasti kita stabilkan dulu pasiennya, kondisinya. Gitu. Kemudian operasinya baru tergantung kondisinya. Apabila lukanya di depan, pembekuan darah depan, ya kita buka tulang yang di depan. Tergantung dari di mana regio cederanya gitu. Agak serem ya. Ya, ini agak serem. Biasanya kan kalau misalnya keluarga ini kita akan bedah kepalanya. Nah, keluarga itu mengkhawatirkan ini takutnya ada efek sampingnya justru dengan dilakukan pembedahan kepala begitu. Biasanya sih ada sebagian orang-orang yang tidak terlalu mengerti nih dampak medisnya bisa ditimbulkan jika penanganannya tidak tepat. Itu seperti itu ya dok ya, mengkhawatirkan ini gimana ya? Benar, kelihatannya serem kan kalau kita lihat operasi kok tulangnya hilang Iya, gitu. betul. Jadi permasalahan di dalam otak itu adalah tengkorak kita tuh kan keras untuk melindungi. Cuma begitu ada cedera di dalam, otak itu tidak akan bertambah ruang tengkorak itu. Akibatnya yang ketekan tuh otak. Nah, tujuan operasi kita adalah membuat ruang baru. Jadi tulangnya sebagian kita buka. Tujuannya agar dia penekanan ini nggak langsung ke otak. Minimal ada ruang baru, ruang yang kita buka. Jadi tujuannya harapannya adanya ruang baru ini memberikan aliran baik ke pembuluh darah di otak. Baik, gitu. tapi tidak apa-apa kan ya dok? Ya tetap ada risiko dan komplikasi. Baik, kita akan angkat penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bu Ruli, silakan Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Iya. Saya Ibu Ruli. Ya, silakan Ya, Ibu. saya mau sedikit menambahkan pertanyaan kepada dokter. Ya, Pak Dokter, Ya. saya mau tanya, kalau yang kayak seperti anaknya Raja di Arab itu termasuk pecah pembuluh darah di otak juga apa? Sekian puluh tahun nggak meninggal, tapi bertahun-tahun hanya bisa bergerak, tapi nggak meninggal, nggak juga sehat seperti sempurna. Nah itu apa tidak menyusai juga, menelantarkan juga kayak gitu? Apa memang nggak ada jalan lain? Apa gimana itu? Kalau yang kayak gini tidur, tapi dibilang sehat, nggak seperti ini, tapi dibilang nggak sehat, masih ada nyawanya, tapi di obat, semua alat, semua cukup, itu termasuk pembuluh darah otak pecah juga apa itu, dokter? Yang kayak anak Raja Arab itu. Makasih dokter, mohon penjelasan. Ya. Jadi sebenarnya kalau pecah pembuluh darah itu merupakan suatu aksi seperti cedera kepala. Cuma yang kita lihat hasil akhir pasiennya cuma bisa baring, itu merupakan hasil akhir akibat dari penekanan dari pembuluh darah di otak itu sendiri karena bekuan darah. Makanya yang jadi permasalahan kita di Indonesia ataupun di luar juga sama untuk stroke ini adalah begitu fungsi vitalnya dia baik, pasiennya hidup, tapi fungsional untuk fungsi tubuhnya dia permanen defisitnya. Itu yang jadi permasalahan. Memang itulah yang jadi permasalahan semua seperti ginjal, kenapa harus transplantasi ginjal, sel saraf itu tidak kembali karena tidak bisanya regenerasi dari sel saraf itu sendiri. Apabila sudah terjadi memang banyak sekali komplikasi yang muncul seperti dia pneumonia, infeksi paru karena dia cuma baring terus. Cuma ya kalau memang sudah 6 bulan itu tidak ada perbaikan, memang kita agak sulit untuk menanganinya ya. Apakah kita bilang ke pasien membaik atau tidak? Karena memang pada kenyataannya sel saraf itu tidak bisa regenerasi, itu permasalahannya. Jadi sel saraf ini tidak ada regenerasinya Tidak ya? ada. Jadi ketika defisitnya permanen, ya kita tidak bisa mengapa-ngapainnya lagi. Karena memang seperti ginjal yang harus diganti, otak tuh tidak bisa diganti. Beda sama jantung sama ginjal masih bisa transplantasi, otak nggak bisa. Gitu, permasalahannya di situ. Jadi kita harus jaga banget ya dok? Iya, makanya ya kalau sudah terjadi komplikasi memang akan sulit karena semua sama di dunia morbiditas catatannya tinggi memang. Tapi makanya kita harus tahu bagaimana penanganan di awal kuncinya. Segera ditanganin ketika pasien tidak sadar, curiganya apa, kita bawa ke rumah sakit secepatnya. Jangan menunggu diskusi dulu, diskusi ini itu. Terus kita bawa ke rumah sakit yang bahkan fasilitasnya tidak lengkap. Malah justru memperparah kondisi pasien. Kalau kita tahu bahkan mengarah pasien tidak sadar, baiknya kita bawa minimal rumah sakit yang ada CT scan. Itu bisa dicek di web Kemenkes sebenarnya. Scamkes itu ada tulis fasilitas rumah sakit ada CT scan-nya gitu. Jadi ya rumah sakit kita alhamdulillah punya untuk lakukan CT scan ya. Cuma ya baiknya memang pasien segera dibawa. Jangan kita menunggu terlalu lama, akibatnya waktu emasnya itu terlewat dan semakin lama kita bawa pasien untuk ke rumah sakit, semakin risiko dia hipoksia, jadi kekurangan oksigen sel sarafnya gitu. Yang lebih parahnya kekurangan oksigen ya sel sarafnya mati. Gitu.
Sulitnya di situ memang. Sampai sekarang belum terpecahkan masalahnya. Jadi memang harus segera dibawa ini pasien ketika mengalami kecelakaan harus dibawa ke rumah sakit yang mumpuni begitu ya dok Iya, ya. benar. Paling tidak punya CT scan, jadi tidak perlu menunggu waktu besoknya lagi baru dibawa, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit lainnya, itu kan membutuhkan waktu dan tidak segera penanganannya ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat. Kami akan bacakan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Mengatakan ABK itu cuman hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni detik-detik emas pasca kecelakaan, peran dokter bedah saraf. Masih bersama Dr. Muhammad Lukman Nul Hakim, SPBA Fins, dokter spesialis bedah saraf RS Permata Palembang. Kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 0821 7647 sekian. Dokter izin bertanya, bagaimana cara mencegah komplikasi jangka panjang akibat kerusakan saraf setelah kecelakaan? Dari Budi di Pangkalan Balai, silahkan dokter. Ya, bagaimana kita mencegah komplikasi jangka panjang? Tentu kita harus mengkontrol ya faktor risiko. Jadi kalau untuk cedera kepala itu kan berarti kan traffic ya, kecelakaan lalu lintas. Kita berkendara sesuai prosedur. Kita taat lalu lintas, pakai helm, itu mencegah dari cedera. Kemudian kalau stroke, seperti yang ditanyakan, itu adalah misal stroke-nya akibat darah tinggi, ya kita kontrol darah tingginya. Kencing manisnya kita kontrol, makan obat-obatnya teratur, jangan putus. Kemudian gaya hidup sehat kita terapkan, jangan kita kurang istirahat, kurang tidur, tidak olahraga, justru semakin memperburuk dari kondisi metabolik kita, justru memperberat komplikasi jangka panjang. Makanya pencegahannya adalah tentu gaya hidup sehat, olahraga teratur, kemudian mencegah komplikasi seperti kencing manis darah tinggi kita kontrol, tekanan darah yang makan obat teratur. Ya untuk berkendara lalu lintas ya dengan taat lalu lintas ya terutama ya, pakai helm standar. Kemudian ya kita berkendara jangan ugal-ugalan karena risiko untuk terjadinya kecelakaan gitu. Jadi kalau misalnya kita menaati detik-detik emas tadi, apakah memang masih punya peluang besar begitu dok untuk memperoleh kesembuhan 100%, kemudian juga berkehidupan normal lagi seperti sebelum pasca kecelakaan? Banyak sekali pasien dengan cedera kepala, dengan kondisi modal yang baik ya, cepat ditanganin, itu banyak yang seperti sedia kala banyak. Tapi banyak juga yang tidak seberuntung itu. Jadi kalau berdasarkan statistik di Amerika mungkin kurang lebih sama itu, mereka menilai 10% angka mortalitasnya. Jadi 20%, sekitar 10% itu angka kecatatannya. Jadi beberapa 90% itu masih beruntung kecelakaan, dia masih biasa aja. Cuma ada beberapa kondisi yang tidak beruntung. Makanya kita menilai secara keseluruhan. Jadi kalau kita menilai kondisi pasien ya kita secara keseluruhan bagaimana semakin cepat kita tanganin maka semakin baik hasilnya. Gitu. Jangan terlalu lama dan jangan juga salah menangani di awal. Dok, kemudian untuk usia, apakah usia anak-anak itu lebih rentan dengan efek samping yang lebih panjang begitu dok? Oh iya, ini juga sangat pengaruh juga usia ya. Jadi untuk anak-anak tuh dia lebih elastis sebenarnya. Oh iya? Jadi kemudian anak-anak tuh jauh lebih tahan terhadap cedera dia. Jadi pasiennya kadang masih sadar, terus hasilnya jauh lebih baik dibanding usia tua. Karena kenapa?
pembuluh darah saat anak-anak itu pembuluh darah masih baik, masih lebar. Dan pada usia tua itu pembuluh darah udah kaku, belum ada masalah hipertensi kronis. Akibatnya ketika cedera yang kaku ini dia sulit untuk melebar dan memberikan suplai yang baik di dalam otaknya. Dan belum lagi dia pasiennya banyak sekali masalah hipertensi kronis yang sudah gangguan oksigen di otaknya udah lama. Jadi usia muda itu sangat berpengaruh. Usia muda jauh lebih baik dibandingkan usia tua, karena usia tua karena proses penuaan tadi juga berpengaruh. Gitu. Jadi justru anak-anak ini lebih elastis begitu daripada usia tua. Bukannya kita mengkhawatirkan ini kalau misalnya anak-anak sudah katakanlah mengalami trauma, biasanya efek sampingnya justru lebih panjang karena masih masa pertumbuhan begitu. Sebenarnya memang tergantung tingkat cederanya juga. Cuma biasanya relatifnya itu untuk cedera yang sama itu anak-anak memiliki prognosis yang jauh lebih baik dibanding orang yang usia tua. Jadi usia muda anak-anak itu jauh lebih baik dibanding usia tua. Kalau sebenarnya protap medisnya ketika misalnya mendapatkan pasien kecelakaan ini yang mungkin biasanya suka terskip, ini bagian mana sih dok sebenarnya dok? Yang maksudnya terkadang misalkan ada beberapa pasien ini kok penanganannya lama sekali sehingga bisa mengakibatkan cedera yang lebih fatal, itu biasanya di detik-detik di poin yang keberapa? Poin yang mana dok biasanya? Sebenarnya yang paling sering risiko itu adalah saat transport saat awal, karena seperti kita lihat kecelakaan bukannya menolong malah sibuk yang lain. Iya, Gitu. betul. Itu penanganan yang kurang tepat di lapangan, itu saat transport datangnya kondisinya jadi kurang baik. Kalau rumah sakit tentu biasanya yang jadi masalah itu keluarga memang kurang mengerti. Memang kalau kita menunggu hasil lab itu kan perlu waktu 2 jam. Betul. Kayak gitu. Bukan penanganannya lambat, tapi kita menunggu hasil lab. Kemudian baru kita memikirkan apakah ini perlu operasi atau tidak. Hasil lab itu pun kita harus compare juga lab-lab yang lain, mencocokkan pasien ini stabil atau tidak. Jadi sebenarnya bukan masalah dia lama terlalu rumah sakit, tapi lebih mungkin komunikasi sesama keluarga pasien. Ini lamanya kenapa, harus dijelaskan. Mungkin lebih ke penjelasan. Tapi kalau di lapangan jeleknya kenapa, ya tentu pasti saat transport di awal. Kalau transport awal cepat, semakin cepat juga kita hasil yang lebih baik yang kita dapat untuk pasien cedera kepala gitu. Jadi memang benar-benar harus segera pasca kecelakaan itu segera dibawa menangani, segera ditangani dengan pertolongan medis begitu ya dok ya. Jangan menunggu terlalu lama, akibatnya pasiennya justru yang dirugikan gitu. Betul karena semakin cepat ditangani juga hasilnya jauh lebih baik. Hasilnya juga lebih baik, kesembuhan juga akan lebih optimal begitu ya dok. Baik, kalau misalkan yang terjadi saat ini itu seperti apa sih dok? Kalau misalnya kalau dulu kan kita kecelakaan, biasanya orang-orang yang mengalami kecelakaan ini biasanya didudukkan kemudian diberikan minum. Nah, apakah itu dianjurkan sebenarnya di medisnya, apakah memang dianjurkan begitu? Biasanya kan iya iya kan dok ya, biasanya kan orang-orang ini ambil minum. Apakah itu memang sebenarnya dianjurkan untuk pertolongan medis atau tidak dok? Sebenarnya tidak ya, karena kalau kita tahu pasien tuh nggak dalam kondisi dehidrasi. Kalau kita lihat kondisinya dia berkendara motor sehari-hari, cuma dia kondisi shock. Justru kalau pasiennya napasnya nggak bisa, nggak sadar, kita minum malah tersedak pasiennya. Justru bukan itu, malah terlalu lama dia nunggu minum. Wah, saya buatin kopi dulu, bukan dibawa ke rumah sakit, malah nunggu minum kopi, minum teh. Justru memperlama dari pertolongannya. Kalau bisa segera dibawa, karena kita tidak tahu di lapangan sebenarnya dia sudah terjadi cedera seperti apa. Karena yang bisa nilai kan dari tim rumah sakit ya, dokternya ya, bukan orang awam. Apalagi minum teh, nunggu kopi ya justru memperlambat kan jadinya, memperlambat pertolongan pertama untuk pasien cedera kepala itu sendiri. Jadi memang segera dibawa ke rumah sakit, dan kalau misalnya ada pendarahan itu ditutup begitu ya dok? Ya dikontrol sebenarnya, pendarahannya ya kalau pendarahan di kaki ya kita bebat, kita kontrol pokoknya. Jadi semakin bagaimana caranya agar darahnya tidak ngocor terlalu banyak begitu. Jadi kita tekan ya, kita perban sementara gitu. Makanya kalau penanganan maka panggil tim medis segera mungkin gitu. Dan sesegera mungkin ini harus dibawa ke rumah sakit. Gitu. Baik. Untuk operasi sendiri dok, apakah memang ketika misalkan katakanlah tadi setelah CT scan, oh ternyata ini ada gumpalan begitu ya di kepala ataupun juga di otak. Nah ini memang apakah harus lebih baik di 4 jam pertama ini, atau nanti kita jadwalkan di besoknya lagi seperti itu? Apakah hasilnya juga akan berbeda dengan penanganan secepatnya dengan
katakanlah mungkin jadwalnya besok atau besoknya lagi begitu dok? Ya sebenarnya lihat kondisinya juga ya. Beberapa perdarahan itu kalau tipis dia masih bisa keserap sendiri. Oh begitu. Jadi tubuh kita tuh memiliki kemampuan untuk memecah bekuan darah. Cuma kalau dia terlalu banyak, makanya disitulah peran kita sebagai bedah saraf, kita segera evakuasi segera mungkin. Sebaiknya sesegera mungkin kondisinya. Cuma memang kadang tuh persiapan kita operasi itu kan panjang ya. Iya betul. Kalau urutannya biasanya itu kan jalan napas dulu. Kemudian kita pastikan jantung parunya aman. Jangan sampai saat operasi jantungnya berhenti karena ada cedera di jantungnya gitu. Justru memperparah kondisi pasiennya gitu. Padahal dia harusnya bagus, justru tiba-tiba jantungnya bermasalah. Memang yang kita pastikan operasi itu suatu tindakan yang besar ya, yang pertimbangan besar dengan penuh risiko dan komplikasi, setidaknya kita lakukan di area yang nyaman dan aman untuk pasiennya gitu. Lebih cepat tapi ternyata ada komplikasi, misal darahnya 200 tensinya, itu nggak mungkin kita operasi langsung, minimal tensinya kita turunin. Karena begitu kita operasi tensi 200, berdarah semua ya jadinya. Justru saat kita buka otaknya bengkak, makin banyak komplikasinya gitu. Memang idealnya semakin cepat semakin baik, cuma di lapangannya cocok atau tidak pasiennya gitu. Kemudian juga kondisi pasien juga sangat mempengaruhi bagaimana kesembuhannya begitu ya dok ya. Usia, adanya komorbid penyakit lain itu sangat menentukan sekali untuk hasil ke depan pasiennya seperti apa. Dan kita nilai dari jangka 6 bulan tadi. Jadi memang ini juga memberikan edukasi kepada katakanlah keluarga pasien bahwa kadang-kadang memang operasi bedah kepala itu dibutuhkan, itu juga agak susah biasanya menjelaskannya ya dok ya. Karena tadi paradigma ketika kepala sudah dibuka begitu kan agak dikhawatirkan ada efek-efek samping lainnya. Padahal justru kalau tidak melakukan tindakan itu juga justru punya lebih efek buruk kondisi. lebih buruk begitu ya dok ya. Itu memang pertimbangan kita itu berat. Kalau kita buka kepala orang nih. Tapi kalau nggak dibuka, dia makin jelas darahnya neken sarafnya, akhirnya sel saraf yang nggak bisa regenerasi itu mati. Justru itu yang harus kita cegah. Jangan sampai sel sarafnya mati. Karena kita tidak tahu sel saraf ini seperti apa kerusakannya, seenggaknya kita tolong dulu. Jangan sampai datang pasien, oh udah berapa jam saya nggak, ini udah jelek kondisinya, nggak kita tolong, ya salah juga kan. Padahal kita harus menolong, apa yang kita temukan harus kita kerjakan segera, namun dengan kondisi ideal atau tidak pasiennya. Kalau emang belum stabil, ya jangan dipaksakan operasi. Memang standar kita kan kerja tim, kok lama dok? Berarti memang ada kondisi yang mengharuskan dia distabilkan dulu. Nggak bisa kita paksakan tensi 200 kita operasi, justru pecah semua pembuluh darahnya nanti. Ketika nyeri kan kita iris lukanya, insisi, itu kan menaikkan tensi lagi. Mau tensi berapa? 200 jadi 300, makinlah jelek komplikasinya. Gitu. Jadi biasanya pada saat operasi bedah kepala ini katakanlah berapa lama kemudian pasien bisa kembali disadarkan atau kemudian kepalanya bisa kembali disambung kembali begitu ya dok? Ya, untuk kondisi itu biasanya lihat kondisi pasiennya. Kalau memang habis kita buka tulangnya, nggak kita pasang nih, dia kondisinya membaik, bagus, sebulan kalau tidak ada infeksi kita bisa pasang, sebulan sampai 3 bulan. Tapi dalam 1 bulan sampai 3 bulan itu kondisi pasien normal seperti biasa? Tergantung tadi, seberapa parah cederanya saat terjadi cedera di awal tadi. Gitu. Di awal tuh lebih menentukan dibanding hasil akhir. Begitu awalnya bagus, benar, cepat, hasil akhirnya akan selaras untuk kondisinya seperti itu. Jadi kondisi-kondisi apa saja dok mungkin yang memang diharuskan ini operasi bedah kepala begitu yang katakanlah agak susah mungkin ya diterima oleh masyarakat menjelaskan kepada keluarga pasien, tapi lebih baik kita coba daripada kita membiarkan pasien dalam keadaan yang tidak tertolong begitu ya dok ya. Jadi pasien-pasien yang adanya nyeri kepala hebat, terus pasiennya tidak sadar, ada kelemahan, itu kan kita curiga ada sesuatu tuh di saraf pusatnya. Di scan ternyata perdarahannya banyak, perlu tindakan, itu harus segera. Jadi relatif sekali dan itu perlu penanganan yang ahli untuk lihat CT scan tuh. Makanya harus ada dokter bedah sarafnya. Bahkan dokter umum pun tahu ini, wah ini kemungkinan risikonya dilakukan tindakan operasi. Dia belajar, tapi masalahnya mereka tidak bisa mengoperasinya. Gitu. Minimal mereka udah tahu. Makanya dokter IGD pun udah paham. Langsung lapor konsul, langsung kita coba persiapkan. Gitu. Apakah ada alat-alat terkini begitu dok yang mungkin lebih membantu proses operasi sehingga hasilnya juga dengan minim tindakan tapi hasilnya juga maksimal. Tapi jangan dijawab dulu dok, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, saya jeda berikut. Halo dokter masih akan kembali.
Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni detik-detik emas pasca kecelakaan, peran dokter bedah saraf. Masih bersama Dr. Muhammad Lukmanul Hakim, SPBS FINS, dokter spesialis bedah saraf RS Permata Palembang. Baik dokter, sebelum jeda tadi kita sudah sempat menyinggung mengenai apakah ada teknologi-teknologi terbaru, tindakan-tindakan terbaru dengan minim tindakan tapi hasilnya maksimal begitu dok, untuk kasus-kasus seperti ini. Ada sebenarnya teknologi. Jadi sama kayak kita lihat operasi bedah digestif atau bedah tulang belakang, ada endoskopi. Ada juga untuk bedah saraf itu endoskopi. Jadi kita evakuasi perdana dengan luka minimal. Jadi lukanya kayak 3 cm, kita bisa ngambil darah, bekuan darah secara banyak. Namun itu relatif tergantung kondisi pasien. Kalau kondisi pasiennya masih baik, bagus, tidak terlalu bengkak kondisi otaknya saat dilihat di CT scan, mungkin masih bisa kita lakukan endoskopi. Tapi kalau memang otaknya bengkak saat kita lihat, ya terpaksa harus kita buka ruang baru. Itu nggak bisa dengan teknik minimal invasif. Jadi minimal invasif juga relatif terhadap kondisi pasien. Nggak semua kita paksa minimal invasif nih, bisa, enggak. Jadi lihat kondisi pasien, tapi teknologinya ada. Bisa digunakan dan relatif tergantung kondisi pasien. Gitu. Baik, dokter, kalau misalnya pasien ingin konsul ke dokter Lukman di RS Permata, hari apa saja prakteknya? Kalau saya itu sore ya, sekitar jam 4 sampai jam 7 malam. Setiap hari? Setiap Senin dan Rabu. Jadi Senin Rabu saya di Rumah Sakit Permata untuk poliklinik. Tapi kalau emergensi saya tersedia 7x24 jam. Di mana saja cepat saya praktek, saya akan datang kalau pasien emergensi. Jadi kalau misalnya ini pasien-pasien yang mengalami katakanlah pasca kecelakaan beberapa waktu yang lalu, kemudian juga merasa ini sepertinya ada yang salah setelah saya mengalami kecelakaan, masih bisa dikonsultasikan begitu ya? Masih bisa dirunut begitu ya dok ya? Apakah kalau kondisi bagus bisa jalan, berarti kan dia cederanya kemungkinan minimal, tapi tetap ya untuk konsultasi ini masalah saya gimana, boleh datang ke Poli Rumah Sakit Permata gitu. Jadi juga ketika misalnya, ini juga sebagai edukasi kepada pemirsa di rumah, ketika misalnya ada melihat secara langsung kecelakaan, bisa langsung saja dibawa ke RS Permata juga begitu ya dok ya? Karena sudah disupport dengan CT scan begitu di situ ya dok ya, peralatannya. Jadi agar lebih mudah pertolongan pertamanya apa saja yang bisa dilakukan begitu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami juga ini dari 0812 7362 sekian. Sore Pak Dokter, pernah teman mengalami kecelakaan di mana otaknya disimpan di dalam perut selama 6 bulan dan setelah 6 bulan dikembalikan lagi tapi ingatannya 50-50. Apa pengaruhnya ke depannya? Terima kasih Pak Dokter. Iya. Mungkin saya luruskan ya, bukan otak kali, tulang ya. Tulangnya ya dok, kerangkanya ya dok. Kalau otaknya dipindah kayaknya nggak mungkin kayaknya. Tulang. Jadi tulang untuk dipasang kembali itu apakah outcome-nya seperti apa ya, 50-50 ya memang tergantung kondisi tadi. Kalau dalam 6 bulan itu dia tidak ada perubahan, kalau memang sel sarafnya biasanya ya kurang kembali, biasanya sulit untuk kembali. Tapi kalau cuma jaringan penyokong, biasanya akan lihat progres dalam 6 bulan itu. Kalau dalam 6 bulan itu terus membaik, kemungkinan bulan selanjutnya juga membaik. Kemudian saraf itu kan harus dilatih. Kita bagaimana kita olahraga otak juga kan, kita belajar mengingat, itu proses. Jadi yang seperti itu juga harus latihan kalau lebih ke memori ya. Cuma memang kalau cederanya permanen, gangguan memori terlalu parah ya agak sulit juga kalau sel sarafnya ya. Jadi memang selama katakanlah belum dipasang kembali ini si katakanlah bagian tulang kerangka yang dilepas atau dilepaskan dari otak ini, dilepaskan dari kepala kita ini ditaruh di mana, disimpan di mana ya dok? Jadi banyak metode yang kita lakukan. Saat tulangnya kita buka, bisa kita slip di atas, di perut ataupun ada bone bag. Jadi kita taruh di kulkas, kita bekuin, nanti saat ada waktunya dia kita pasang kembali, kita tinggal cairkan. Jadi bisa banyak metode.
Beberapa sekarang lebih sering ke bone bank, jadi kita siapin kulkas, kita bekuin gitu. Tujuannya nanti dipasang kembali. Kalau nggak dipasang, bagaimana risikonya? Ya tentu saja itu nggak ada pelindung. Jadi kena HP aja itu langsung cederanya ke otak, nggak ada pelindung. Jadi berbahaya sekali kalau kita biarkan terlalu lama. Kalau pasien sudah baik, nggak kita pasang. Gitu. Selama belum dipasang, kemudian apakah memang dia bisa terkontaminasi dengan udara luar dan lain sebagainya, Dok? Atau diperban dan lain sebagainya? Kalau udara luar ya enggak ya. Yang penting jangan kena trauma aja. Jangan sampai ada kejedot area itu kan, berbahaya. Makanya lebih hati-hati karena nggak ada pelindung. Helm alami kita kan tulang tengkorak kita. Ya itulah harus kita proteksi secara full. Gitu. Baik, Dok, untuk pasien yang mungkin ingin konsultasi ke dokter ke Rumah Sakit Permata, apakah ada bisa menggunakan asuransi BPJS begitu, Dok? Untuk konsultasi ke dokter bedah saraf begitu. Jadi kalau untuk RS Permata sendiri itu dari manajemen masih surprise ya tanggal berapa BPJS-nya. Tapi kita sudah kredensial bulan ini sih. Tinggal menunggu tanggal dari Rumah Sakit Permata di launching kapan BPJS-nya. Kalau itu saya pun masih dirahasiakan. Jadi ini mungkin kejutan. Kita pantau di Instagram ya. Jadi ini mungkin kejutan ya, Dok ya, bagi pemirsa di rumah ini. Nantinya mungkin RS Permata akan memberikan kabar baik begitu ya untuk masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Baik, Dok, kira-kira ini kalau misalnya untuk yang bisa dilakukan, katakanlah seperti itu setelah ditangani secara medis, setelah pasien mengalami pasca kecelakaan di rumah begitu, setelah dilakukan proses tindakan dan lain sebagainya, pasien diperbolehkan pulang ke rumah. Apa saja yang bisa dilakukan pihak keluarga untuk katakanlah men-trigger ini pasien agar bisa kembali berkehidupan secara normal? Ya, memang kan kita lihat pasien saat habis cedera, perawatan di rumah yang penting ya. Itu adalah saat kontrol fisioterapi. Nanti itu dilatih gerakan aktif ataupun pasif. Nah, yang paling penting adalah kita melatih itu kembali saat di rumah. Keluarga paham bagaimana kita belajar dia mengangkat kaki, belajar dia berjalan perlahan. Karena yang paling penting adalah nanti fisioterapinya. Fisioterapi itu nggak mesti harus di rumah sakit, bisa juga di rumah. Namun karena di rumah kita tuh tidak paham bagaimana fisioterapi yang benar, ya tentu harus ke rumah sakit. Di rumah sakit itu punya paket-paket fisioterapi seperti itu tergantung dari kondisinya. Seperti Rumah Sakit Permata ada yang pakai fisioterapi buat stroke. Ada juga begitu, Dok? Ada. Jadi kayak fisioterapi sangat penting saat perawatan untuk pasien-pasien dengan habis cedera otak ya. Gitu. Baik, itu biasanya berapa lama proses fisioterapi ini agar hasilnya maksimal? Ya biasanya 6 bulan awal ya kita nilai. Tapi kalau memang dalam 6 bulan itu ternyata perbaikan terus kan bisa sampai kita lanjutkan tahunan. Tapi kita lihat kondisinya. Kalau misal setahun 2 tahun ini ternyata tidak ada perbaikan, ya mungkin kita lanjut kayak biasa aja. Di rumah tuh kegiatan sehari-hari itulah fisioterapi dia gitu. Secara alami. Tapi sebelum sampai ke sana tentu ada fisioterapi yang dari awal dulu yang harusnya fisioterapi yang tepat buat pasien. Yang itu yang kita tidak bisa lakukan secara sembarangan, perlu ilmu dan memang harus kontrol ke tim fisioterapi gitu. Baik, jadi dampak pasca kecelakaan dengan dampak stroke ini sebenarnya hampir mirip ya, Dok ya? Iya. Jika tidak ditangani tentunya dua-duanya juga bisa berakibat fatal ya, Dok ya? Ya, bisa ke defisit permanen, kecacatan ataupun ya yang itu yang harus kita cegah kan sebenarnya. Baik, Dokter, jadi kira-kira apa nih yang ingin Dokter sampaikan kepada pemirsa di rumah untuk lebih aware begitu terhadap detik-detik emas pasca kecelakaan agar siapapun bisa menjadi penolong ya, Dok ya, bisa mengedukasi siapapun begitu untuk bisa memberikan katakanlah peluang kesempatan hidup kepada teman-teman yang mungkin ditemui di tengah jalan mengalami kecelakaan dan harus bisa ditangani secepat mungkin. Ya, untuk warga Sumatera Selatan ya, terutama ya kita pertama mencegah cedera kepala ini adalah dengan kita tertib berlalu lintas. Misalnya kita standar menggunakan helm, mentaati rambu-rambu lalu lintas, jangan suka ugal-ugalan, menyalip sembarangan. Kemudian kita kalau kondisi berkendara dalam tidak fit ya kita jangan paksakan berkendara. Gunakanlah angkutan umum. Kalau ngantuk jangan menyetir, jangan berkendara motor karena risiko kecelakaan. Kemudian kalau kita ada riwayat darah tinggi, riwayat stroke itu tuh kita kontrol. Teratur berobatnya, jangan sampai putus-putus tidak kontrol teratur akibatnya terjadi pecah pembuluh darah. Jadi pencegahan itu jauh lebih penting. Kemudian memang baiknya kalau bisa memang setiap warga itu bisa lakukan bantuan hidup dasar tadi karena itu akan memberikan peluang yang lebih baik untuk semua orang mendapatkan penanganan pertama yang baik. Gitu. Bantuan hidup dasar mungkin bisa disampaikan apa sih, Dok?
sedikit saja bantuan hidup dasar. Ya seperti penanganan ABC ya, airway jalan napas, kita pastikan napasnya baik, tidak ada ngorok ataupun suara berkumur, kemudian breathing kita lihat napasnya simetris atau tidak, seperti itu. Jadi penanganan segera kita bawa tadi. Yang pasti jalan napas utamanya, kemudian bagaimana cara kita memindahkan pasien untuk ke tempat yang lebih canggih yang ada penanganan trauma secara komprehensif. Baik, terima kasih sekali ya dokter sudah bergabung bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. 60 menit sudah kebersamaan kita kali ini dalam Halo Dokter. Kita sudah bahas bersama mengenai detik-detik emas pasca kecelakaan, peran dokter bedah saraf yang sangat krusial begitu ya dok ya. Dan tentunya ini juga harus disupport oleh seluruh lapisan, tidak hanya tim medis tetapi juga masyarakat yang ada di lokasi kejadian saat itu. 3 menit pertama, 4 jam awal, 72 jam awal, kemudian juga 6 bulan observasi, ini sangat menentukan bagaimana kualitas hidup seseorang pasca kecelakaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Akhirnya saya Wima Yasser Rustam mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.